Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talabil ilmi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dalam kalender Islam terdapat bulan Muharram atau bulan Asyura, yang mana bulan Muharram itu menjadi awal dimulainya tahun umat Islam. Kemudian, kenapa kita harus memperingati tahun Hijriah? Apa pula hikmah yang bisa kita ambil ketika kita memperingati tahun Hijriah? Dengan kita memperingati tahun Hijriah, itu menjadi salah satu terobosan agar kita mau mengkoreksi diri, agar kita mau muhasabah diri. Apabila akhlak kita di tahun kemarin kurang bagus, di tahun ini marilah kita bersama-sama memperbaiki agar lebih baik lagi. Baik dalam segi akhlaknya, perilakunya, atau yang lainnya. Sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi dalam satu hadisnya, man istawa yaumahu fahuwa mahbub wa man kana yaumuhu sitran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang dua harinya, hari kemarin dengan hari ini tidak ada perubahan, maka orang tersebut termasuk orang yang rugi. Dan apabila harinya lebih buruk dari tahun kemarin, maka orang tersebut termasuk orang yang terlaknat. Sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi, sudah menjadi barang tentu sahabat-sahabat ingin menjadi orang yang lebih baik agar mencapai keberuntungan dunia maupun akhiratnya. Dari hal itu, bagaimana jalan agar kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat? Imam Ali karamallahu wajhah memberikan pelajaran 5 hal yang harus kita jauhi agar kita mencapai sebuah tujuan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli, menerima kebodohan. Bodoh ya wis, sing penting ora. Kalau kita berpegangan prinsip bodoh ya wis sing penting ora, sudah jelas kita bertentangan apa yang menjadi perintah Nabi. Sebab Rasul memerintahkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Diwajibkan setiap umat muslim laki-laki untuk menuntut ilmu, sedangkan kita nyaman dengan kebodohan yang kita miliki. Dari sisi lain, Nabi mengajarkan kita dalam hadisnya agar kita bisa mengarungi dunia dengan kebahagiaan, mengarungi akhirat dengan kebahagiaan. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Agar kita mencapai kebahagiaan dunia harus berdasarkan ilmu dunia. Agar kita sukses di akhirat, waman aradal akhirata fa alaihi bil ilmi, juga harus berdasarkan dengan ilmu akhirat. Dan apabila kita ingin menggapai kesuksesan keduanya, harus waman aradahuma fa alaihi bil ilmi, harus berdasarkan dengan ilmu. Oleh karena itu, yang pertama, kita harus memerangi kebodohan dengan cara terus belajar. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang kita punyai, apalagi merasa cukup dengan kebodohan yang kita rasakan. Tetap belajar, baik belajar ilmu formalnya ataupun ilmu agama. Itu yang pertama. Yang kedua, asyuhu bil fudul, mempunyai sifat bakhil, pelit. Kita diberi kelebihan harta oleh Allah, tapi enggan untuk memberikan kepada fakir-fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Ada fakir miskin datang ke rumah kita, meminta bantuan, kita mempunyai harta yang tersisa, tapi enggan untuk memberikannya. Itu sesuatu hal yang sangat tidak dicintai oleh Nabi. Atau contoh yang lain, ada pembangunan masjid, kita enggan untuk bersedekah.
ada pembangunan madrasah, ada pembangunan TPQ, ada pembangunan pondok-pondok pesantren, yang mana itu lembaga-lembaga yang sangat dimuliakan oleh Allah, lembaga-lembaga yang sangat bermanfaat untuk masyarakat banyak, tapi kita enggan untuk membantunya. Di sisi lain kita mempunyai harta lebih. Ingat, hal yang kedua ini harus kita jauhi agar kita mencapai kebahagiaan, keberuntungan dunia maupun akhiratnya. Asyuhu bil fudul. Yang ketiga, al-ujbu bil ra'si, mengagumi pendapatnya sendiri. Pondok pesantren, organisasi, tanpa saya tidak akan berdiri dan tidak akan berjalan semestinya. Itu adalah karakter yang sangat tidak dicintai oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah untuk kita hindari. Al-ujbu bil ra'si, harus meninggalkan sifat mengagungkan diri sendiri sehingga kita mempunyai pemikiran organisasi tidak akan berhasil, organisasi tidak akan berkembang kalau bukan karena jasa kita. Ini yang harus ditinggalkan. Yang ketiga, al-ujbu bil ra'si, dalam artian kita harus menghormati pendapat orang lain, kita harus menghargai pendapat orang lain untuk bersama-sama menyongsong berdirinya sebuah hal. Bahwa contoh katakan organisasi, pondok pesantren, madrasah itu berdiri sebab karena pemikiran-pemikiran kita bersama, bukan sebaliknya kita mempunyai pemikiran bahwa kalau bukan diri kita, kalau bukan saya, tidak akan berdiri. Tinggalkan yang ini kalau kita ingin mencapai sebuah kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, al-khirsu bidunya atau khufud dunya, terlalu mencintai dunia sehingga kecintaan kita kepada dunia mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kecintaan kita kepada dunia sehingga kecintaan kita kepada dunia mengalahkan kecintaan kita kepada orang tua, mengalahkan kecintaan kita kepada guru-gurunya. Ingat, Sa'labah, salah satu sahabat Nabi, berawal tidak mempunyai apa-apa sehingga mempunyai kekayaan, akan tetapi kekayaan tersebut melupakan ibadahnya kepada Allah sehingga Sa'labah dikembalikan lagi kepada asalnya, yaitu sama sekali tidak mempunyai apa-apa. Dalam konteks Al-Qur'annya sudah disampaikan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu bentuk tidak mensyukuri akan kenikmatan Allah yang diberikan kepada hambanya. Sa'labah berawal tidak mempunyai apa-apa, meminta didoakan kepada Nabi agar diberikan harta agar bisa beribadah kepada Allah dengan semestinya. Akan tetapi dengan Allah memberikan harta kepada Sa'labah, malah Sa'labah lupa beribadah kepada Allah, sehingga Allah murka dan diangkat kembali harta yang telah diberikannya. Itu yang keempat, al-khirsu bidunya, tinggalkan kesenangan dunia, sebab itu tidak diajarkan dalam agama Islam. Yang keempat, yang kelima, al-amlu birriya, amal akan tetapi amalnya ini disertai dengan riya. Ada pembangunan masjid, beramal, akan tetapi amalnya ini bukan karena Allah. Amalnya hanya ingin diakui kemampuannya oleh orang lain, hanya ingin diakui bahwa saya ini adalah orang kaya, bahwa saya ini adalah orang yang mampu. Ini adalah hal yang sangat tidak dicintai oleh Nabi. Yang kelima, al-amlu bil ra'si. Dengan hal itu kita harus memperbaikinya dalam hal apa? Beramal, akan tetapi amalnya semata-mata karena Allah. Sebab harta yang kita miliki saat ini itu adalah harta yang Allah titipkan kepada kita, dan kita kembalikan lagi kepada Allah melalui orang-orang yang membutuhkannya. Bukan berarti malah kita beramal, akan tetapi amalnya bukan karena Allah, amalnya karena diri sendiri, ingin diakui kemampuannya oleh orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Itu yang kedua, al-amru bil ra'si, harus kita tinggalkan. Oleh karena itu, 5 hal yang harus kita jauhi menurut Imam Ali karramallahu wajhah. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli
al-khirsu asyuhu bil fuduli al-ujubu bil ra'si al-khirsu bid dunya al-amlu bil ra'si. 5 hal yang harus kita jauhi agar kita mampu menyongsong kebahagiaan dunia maupun akhiratnya. Semoga di bulan Hijriah ini, semoga di bulan tahun Hijriah ini kita bersama-sama berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki pola pikir kita agar bisa menjadi orang yang lebih baik. Ziyadatul khair ba'dal khair, selalu bertambah kebaikannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Al-Fakir akhiri, ma'asobaka min syai'in famin Allah, wa ma'asobaka min syai'in famin nafsi. Kesempurnaan hanya milik Allah. Apabila ada kesalahan itu semata-mata datang dari Al-Fakir pribadi, dan apabila ada kebenaran itu langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu